Tes. Oke, tes suara. Konbanwa, Ulan-san. Konbanwa, Sensei. Gimana? O genki desu ka? Udah sembuh? Halo? Ya, Sensei. Hmm. Tapi belum gitulah. Insya Allah bisa lah ikut kelas. Kecapean apa gimana? Nggak tahu, kemarin kan diare, habis itu katanya alergi pula obat. Oh, oke. Jadi kemarin pas nggak ada Wulan ya saya ngebahas itu sama Zarian. Ngebahas JLPT dia mau N4 kan ya udah. Simulasi soal doang kemarin jadi belum ada lanjut babnya gitu ya. Oh, dia mau ujian Desember. N4. Rame yang ujian Desember ya, Sensei. Kenapa? Semua ikut Desember ya ujian. Nggak juga, cuman Zarian itu doang. Sama siapa ya? Ada lagi kayaknya satu lagi. Cuman sedikit kok 2-3 orang doang. Oke, kita masuk langsung ke bab 13 hari ini ya. Berarti 86. Oke. Jadi kosakatanya udah dibaca di rumah ya? Udah dibaca-baca? Udah, Kosakata. Sensei. Oke. Kosakata bab 13. Nah, di bab 13 ini ada pola kalimat ga hoshi desu gitu ya. Nah, ini mulai masuk ke bentuk keinginan gitu ya. Ingin apa gitu kan. Kalau hoshi itu dia tetap kata sifat seperti itu ya. Kata sifatna, hoshina seperti itu ya. Makanya partikelnya pakai ga dia seperti itu, nempelnya. Ingatin aja kalau kata sifat biasanya nempelnya sama kata partikel ga di sini seperti itu. Nah, hoshi ini adalah ingin apa gitu kan. Contohnya, watashi wa tomodachi ga hoshi desu, saya ingin punya teman gitu kan. Mungkin lebih tepatnya mungkin ini ya. Watashi wa Nihonjin no Tomodachi gitu. Saya ingin punya teman asal orang Jepang gitu, seperti itu ya. Lebih tepatnya gitu. Watashi wa Nihon no Tomodachi ga hoshi desu, seperti itu. Atau mungkin ditanya, "Ima nani ga ichiban hoshi desu ka?" gitu ya. Kuruma ga hoshi desu, ingin punya mobil, seperti itu. Jadi kata benda, apa maksudnya, pokoknya keinginannya apa, kemudian partikel ga sama hoshi ditutup desu, seperti itu. Nah, bentuk sopan ini, seperti itu. Oke. Kalau tidak apa tidak ingin gitu kan berarti ya hoshi. Hoshi ini kata sifat apa, Bulan? Hoshi kata sifat i. Ya betul, kata sifati. Ini ada i-nya di sini ya. Nah ini, jadi ya udah hoshi kunai gitu kan, kalau dibikin kalimat negatif gitu seperti itu ya, hoshi kunai. Oke. Nah itu yang pertama nih, ada hoshi gitu ya. Yang kedua adalah kata kerja bentuk mas ditambahkan dengan taides seperti ini. Jadi bentuk masnya dihilangin. Misalkan ingin makan sushi, sushi ga tabetai desu, seperti itu ya. Atau di sini saya ingin makan tempura, tempura ga tabetai desu, seperti itu ya. Ingin makan gitu. Masnya buang, ganti sama bentuk tai, seperti itu. Nah, ini juga bentuk keinginan. Jadi sekarang bentuk keinginan ada dua nih. Yang pertama itu bisa pakai hoshi, tapi dia kata sifat i gitu ya. Atau kedua, karena macam-macam kan, ingin kerja, ingin makan, ingin minum, ingin bisa berenang gitu kan. Kemudian apalagi banyak macam lah ya, seperti itu ya.
ingin bisa mengendari mobil seperti itu bisa juga kan, ya kan. Jadi kata kerja itu kan banyak kan. Nah, kata kerjanya ingat aja bentuk masnya ilangin, diganti taides seperti itu. Ingin membeli berarti kaitaides seperti itu. Oke, konsepnya sama, tetap pakai ga gitu ya. Seperti itu. Bisa pakai o, bisa pakai ga gitu ya. Karena kalau di sini nggak bisa pakai o gitu ya, karena dia kata sifat nih, ya kan? Makanya cuma bisa ga doang. Nah, kenapa kalau di sini bisa o, bisa ga? Gitu kan? Karena pertama, kalau o itu kan dia kan biasanya kan seperti normalnya kan ini kata kerja ya. Ingin makan atau ingin memakan gitu ya. Seperti itu. O itu kan bentuk dari ingin melakukan apa gitu, seperti itu biasanya. Ya kan, partikel O. Tapi di sini adalah juga bisa sebagai keinginan gitu kan. Mungkin nggak mau sekarang kali ya. Mungkin pengennya besok atau mungkin bulan depan gitu. Ingin makan tempura gitu kan, seperti itu. Jadi kan termasuk bentuk keinginan yang seperti di atas nih, gitu kan. Walaupun dia bukan sebuah kata sifat, tapi bisa juga pakai ga, gitu kan. Karena konteksnya di sini sebuah keinginan, gitu ya. Oke. Misalkan juga nih bisa pakai deskara juga, gitu kan. Deskara, ya kan. Contohnya karena onakaga itai deskara nanimo tabetakunai des seperti ini. Jadi kan ini kan sebenarnya bentuk eh, apa? Karena ada satu alasan gitu ya deskara gitu kan, alasannya apa nih? Karena sakit, ternyata perutnya sakit. Jadi kayaknya nggak bisa makan apa-apa deh, nggak pengen makan apa-apa gitu, nggak nafsu makan gitu maksudnya seperti itu. Oke, kemudian lanjut. Kemudian ini ada namanya yang pakai ikimas, kimas sama kairimas. Nah, ini biasanya kalau ada, ini kan mereka ini bertiga ini termasuk kata kerja ya. Nah, kata kerja ini, tiga ini. Tapi dia bisa sekarang pakai nih partikelnya nih. Lihat, dia sekarang pakai nih partikelnya, ya kan? Kenapa pakai ini? Karena dia bisa ditempelin nanti sama kata kerja lainnya. Karena ketiga bentuk kata kerja ini mengandung perpindahan gitu ya. Perpindahan mengandung tujuan gitu ya. Ingin misalkan ini pergi, ya kan? Ini pergi, ini pulang, ini datang, sorry, Kimas datang, kayak Rimas yang pulang, oke? Okay? Nah kan udah sangat spesifik ya. Satu pergi, satu datang, satu pulang. Nah biasanya pergi datang pulang itu biasanya erat kaitannya dengan keterangan tempat. Nah, keterangan tempat yang ada menunjukkan suatu perpindahan, suatu tujuan gitu kan. Mau pergi kemana, seperti itu ya. Jadinya misalkan nanti di sininya bisa kata benda, bisa kata kerja. Kata kerjanya nanti bentuk mas, gitu kan. Tapi nanti kita lihat di contoh soalnya seperti apa gitu ya. Pergi makan masakan India ke Kobe. Kobe Indoriorio Tabeni Ikimas. Nah, seperti itu ya. Pergi makan masakan India gitu kan. Indoriori ini masakan India gitu kan. Ini dari Tabemas, masnya dihilangin ya kan. Ditempel sama ni Ikimas seperti itu. Seperti itu. Pergi makan masakan India di atau ke Kobe. Nah, ini ke ya, sorry. Bukan di, tapi ke. Karena ada mengandung tujuan gitu. Tujuannya ke Kobe gitu, seperti itu. Lanjut, ini juga sama partikel E semua gitu ya. Terus dibubuhin nih gitu kan, datang, misalkan datang ke Jepang untuk belajar seni atau pergi ke Kobe, di sini kaimono berbelanja gitu maksudnya. Pergi berbelanja ke Kobe seperti itu. Oke. Kemudian
ada dokoka sama nanika. Nah, kalau dokoka kan biasa kita tanya doko desu ka seperti itu kan. Mau ada di mana atau pergi kemana gitu kan. Nah, dokonya di sini berarti dokoka gitu kan. Berarti suatu tempat. Kalau nanika berarti biasanya untuk barang gitu atau sesuatu seperti itu ya. Contohnya di sini Fuyu Yasumi wa dokoka e ikimashita ka gitu kan. Seperti ini. Ini ada mengandung tujuan. Ini bisa diomit sebenarnya gitu ya. Karena kita udah pasti tahu ini mau pergi kemana seperti itu ya. Kemudian ini kalau di bawah untuk nggak bisa dihilangin nih partikelnya karena untuk mengandung sebuah tujuannya pergi ke Hokkaido seperti itu ya. Hai Hokkaido tsukini ikimashita gitu kan. Pergi ke Hokkaido untuk main ski seperti itu. Oke. Jadi nggak melulu untuk partikel K-nya di sini maksudnya nih. Nggak melulu untuk bertanya gitu ya. Sekarang bisa artinya tuh dokoka itu eh, pergi ke mana atau pergi ke suatu tempat mana seperti itu. Atau nanika berarti sesuatunya sesuatu barang biasanya seperti itu ya. Oke, lanjut sama go. Kalau go itu biasanya untuk menunjukkan penghormatan. Contohnya di sini nanti selain go ada juga o gitu ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Sensei, Hmm? kalau untuk pergi ke Jepang untuk bekerja, Hmm? Nihon Hmm? Hataraki ni Ikimas. Hmm? Gitu. Bisa? Yang Hataraki ni Kimas gitu kan? Oke, iya, seperti ini. Pergi bekerja ke Jepang kalau ini artinya. Oh. Hmm. Pergi bekerja ke Jepang. Ini artinya ini. Kalau keinginan gimana? Dengan konteks yang sama nih misalkan. Contohnya ingin pergi bekerja ke Jepang. Nihon Ikitai. Hatarakitai. Hmm. Gitu. Terus? Hatarakitai desu. Hai. Nihon Hatarakita desu. Ingin bekerja ke Jepang. Seperti itu, oke. Yang Lanjut. saya kasih Hmm? link YouTube itu Fukushi itu letaknya Hmm? bebas ya atau gimana sih? Maksudnya? Jadi maksudnya nggak pakai pola kayak gini kan ada rumusnya. Kalau yang itu Hmm? apa Yang namanya? Fukushi kata keterangan. Ah, Contohnya apa kemarin? Satu, sebutin. Saiking ya, Saki, Saki Hmm? apa sih? Saiking deh, Saiking. Hmm. Nah, biasanya sih rata-rata kalau Fukushi dia tuh biasanya di depan biasanya ya. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa juga di tengah gitu. Tapi biasanya hampir jarang di belakang sih. Hampir nggak. Karena biasanya kalau Saiking sebenarnya ini bisa juga untuk keterangan waktu soalnya gitu. Saiking kan artinya akhir-akhir ini kan. Jadi akhir-akhir ini tuh termasuk juga keterangan waktu soalnya bisa gitu kan. Jadi sangat-sangat umum kalau dia tuh ditaruh di depan gitu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa juga di tengah kayak gini nih. Kayak gitu. Setelah wa biasanya. Jadi Jadi nggak ada memang nggak ada aturan rumus satu. nggak ada rumus ininya, nggak ada rumus bakunya. Oh. Karena namanya Fukushi itu ya eh, kata keterangan menerangkan sesuatu seperti itu. Kayak gitu. Terus apa lagi sih kemarin?
Kayak takusang. Takusan biasanya kan ada di belakang tuh biasanya. Hitoga takusan imas gitu kan. Seperti itu banyak orang gitu kan. Jadi untuk fukushi itu sendiri letaknya bisa di depan, bisa di belakang, bisa di tengah gitu kan, tergantung. Namanya juga dia kata keterangan, berarti dia akan menerangkan sesuatu sebenarnya di dalam kalimat itu. Fungsinya itu. Yang di mae, nani no mae ni gitu kan, atau menunjukkan keterangan posisinya siapa gitu kan. Seperti itu kita pernah latihan mae, sering kan, kayak gitu. Ini yang hoka, hoka biasanya bisa di tengah, bisa di depan gitu kan. Kayak gitu. Yang artinya tuh hoka tuh lainnya seperti itu. Seperti itu. Zenbu semuanya gitu. Biasanya dia mirip untuk bilang semuanya gitu kan. Zenbude, kalau Zenbude berarti lagi ngomongin tentang angka nih biasanya. Jumlah sesuatu semuanya gitu. Oke. Ini fukushi semua nih di sini. Kino, Ima, itu kan keterangan waktu. Biasanya di depan mereka rata-rata. Tapi juga nggak menutup kemungkinan di tengah, gitu kan, atau setelah wa, gitu. Oke, jadi ini memang tujuannya belajar yang Fukushi ini memang ya nanti sedikit-sedikit. Makanya itu cuman berapa? Cuman ada 15 paling ya di itu kemarin ya, di YouTube itu ya. Aslinya ada banyak lagi masih. Satu 12. Iya, aslinya masih ada banyak lagi. Tapi dicicil-cicil aja dulu. Gitu. Setidaknya kamu udah tahu nih, oh ini Fukushi itu seperti ini gitu. Dia patternnya tuh nggak ada sebenarnya, tapi lebih untuk menyatakan suatu, menerangkan apa di dalam kalimat itu, menerangkan akhir-akhir ini atau mungkin keterangan waktu gitu ya, keterangan angka bilangan gitu kan, seperti itu, kayak gitu ya. Dan masih banyak lagi nih, kamu boleh nanti ya seiring berjalannya waktu akan ketemu lagi Fukushi baru gitu ya, seperti itu. Jadi udah mulai nggak kaget kayak gitu ketemu Fukushi ini. Ada lagi? Cukup Sensei. Oke, kita masuk ke Henshu. Oke, boleh baca dulu semuanya, baca. Halaman berapa Sensei? Ini halaman Hyakuju, Hyakuju peji, Hyakuju. Dari Bungke ya. Hmm. Watashi wa kurumaga hoshii desu. Watashi wa sukoshio. Itu pakai ga atau oh. Sushi sushi ga tabetai desu. Jadi kalau yang di dalam kurung begini, ini kan umumnya sushio tabetai desu gitu kan. Karena kan ini dari kegiatan makan, tabemas. Makan sushi, ya kan? Sushio tabemas biasanya kan, watashi wa sushio tabemas, gitu kan. Saya makan sushi. Nah, kemudian kalau karena ini adalah bentuk keinginan, dia juga bisa pakai kata ga. Seperti itu. Jadi bisa dua gitu. Bisa oh, bisa ga. Dan dua-duanya nggak ada yang salah. Gitu. Seperti itu. Lanjut. Watashi wa pura Furansu Prancis. Fransue Rio Rio Narai ini ikimas. Right. Artinya apa yang tiga?
Naraini. Hmm. Nara nggak tahu sensei apa. Naraini. Belajar. Oh ya dari Naraimas ya. Iya, betul. Naraimas. Pergi belajar masakan Prancis. Saya pergi belajar masakan Prancis. Iya, betul. Saya pergi belajar memasak. Riori ini memasak. Bisa masakan, bisa juga memasak. Seperti itu ya. Riori ini artinya bisa masakan, bisa memasak sebenarnya. Kayak gitu ya. Tergantung konteks kalimatnya aja deh. Kayak gitu. Riori. Jadi kalau di sini berarti saya pergi belajar masak ke Perancis. Seperti itu. Oke, lanjut. Bawahnya. Ima nani ga ichiban hoishii desu ka? Atarashii ketai ga hoishii desu. Hmm. Natsu yasumi wa doko e ikitai desu ka? Okinawa e ikitai desu. Kyou wa tsukaremashita kara nani mo shitaku nai desu. Sou desu ne. Kyou no kaigi wa taihen desu ne. Shumatsu wa nani o shimasu ka? Kodomo to Kobe e fune o mini ikimasu. Itu mi itu maksudnya Mm-mm. mi dari kata apa sebenarnya? Mimas ya? Iya, mimas, betul. Oh. Bentuk masnya kan mimas, ya kan? Masnya ilangin. Mini ikimas. Fune kapal laut bukan? Iya, betul, kapal laut. Berarti ingin pergi ke Kobe melihat kapal laut gitu maksudnya. Hmm, Apa sih iya, artinya? iya, Kodong betul. anak. Hmm. Ah, Jadi kalau di Kobe itu kan, Kobe itu kota pelabuhan di Jepang. oh. Iya, jadi jadi di Kobe itu ada kapal pesiar mewah gitu ya. Kayak bisa tur sebentar gitu, kayak gitu. Pakai kapal pesiar mewah gitu ada di sana di Kobe. Kayak gitu. Lanjut. Nihon nani mo benkyou ni kimashita ka? Bijutsu no benkyou ni kimashita. Fuyasumi wa doko ka ikimashita ka? Hokkaido e suki ni ikimashita. Hai, oke. Oke, kita dengerin sekali, terus nanti kita kaiwa. Kalau selesai. 第13課、会話。別々にお願いします。もう12時ですよ。昼ご飯を食べに行きませんか？ええ。どこへ行きますか？そうですね。今日は日本料理が食べたいですね。じゃ、鶴屋へ行きましょう。ご注文は？私は天ぷら定食。私は牛丼。天ぷら定食と牛丼ですね。少々お待ちください。1680円でございます。すみません。別々にお願いします。はい。天ぷら定食は980円。牛丼は700円です。
Oke, saya jadi Mira. Sisanya Ulan. Dozo. もう12時ですよ。昼ご飯を食べに行きませんか？どこへ行きますか？そうですね。今日は日本料理が食べたいですね。じゃあ、鶴屋へ行きましょう。lanjut. ご注文は、私は天ぷら定食。私は牛丼。lanjut. 天ぷら定食と牛丼ですね。料理、少々、少々。少々お待少々お待ちください。ちください。lanjut. Aduh, angka skip. Ya, nggak belajar. Kalau nggak bisa. Ayo, coba. Ya, Pelan-pelan. Apa 1000? Mang. Seng. Terus? 600. Ropiaku. Ropiaku 80. Apa nih? 80. Iya, 80. Ya lagi. Ulang. Ulang gimana? Seng rupiah. Tunggu rupiahku. 80 円です。ございます。Sumimasen. Betsu ni onegaishimasu. はい。天ぷら定食は980円。牛丼は700円です。はい。Oke. Lanjut. Tren Shube. Ini langsung aja nomor 1 gimana? Watashi wa komputer ga hoshii desu. Lanjut. Sampai 4. Watashi wa kuruma ga hoshii desu. Watashi wa okane ga hoshii desu. Watashi wa kanojo ga hoshii desu. Hai. Lanjut 2. Bikin. Ini apa sih? Donna pasokon ga hoshii desu ka? Karui pasokon ga hoshii desu. Bikin pertanyaan, kemudian baru dijawab. Akai merah ya sudah. Hai, betul. Donna kuruma ga hoshii desu ka? Akai kuruma ga hoshii desu. Lanjut. Kutsu. Akikusu ya tadi. Akikusu. Apa sih itu dalam kurung? Akikusu. Donna kutsu ga hoshii desu ka? Akikusu. Kutsu ga hoshii desu. Benar kan? Iya. Nah, terus Tokei Nihon. Donna Tokei ga hoshii desu. Hoshii desu ka? Nihon Tokei ga hoshii desu. Uchi. Donna uchi ga hoshii desu ka?
広い家が欲しいです。Hai. Lanjut. Bawahnya. Lihat gambar. Sukiyakiを食べたい。Ini apa? Jepang sebenarnya. Apa sih? Apa? Itu yang nomor 1. Nomor 1 itu Pulau Hokkaido. Berarti Hokkaido ikitai desu. Hokkaido ikitai desu. Gitu saja. Iya. Ke Hokkaido ikitai desu. Ingin pergi ke Hokkaido. Seperti itu. Biru o namitai desu. Egao yo nonton mitai desu. Saka o shitai desu. Hai. Saka o shitai desu. Hai, betul. Oke. Lanjut. Bawahnya. Itsu Hokkaido ikimasu ka? Nigatsu. Ditanya kapan? Itsu Hokkaido ikitai desu ka? Nigatsu. Nigatsu. Ikitai desu. Gitu. Lanjut. Apa Nggak artinya? pakai desu berarti. Nigatsu wo ikitai desu gitu ya? Atau nigatsu? Nigatsu Hokkaido ikitai desu. Oh. Bulan Februari ingin pergi ke Hokkaido. Seperti itu. Lanjut. 2. Nani o naraimasu ka? Naraitai desu ka? Nani o naraitai desu ka? Ikebana. Berarti ikebana o naraitai desu. Hai. Lanjut. Dare ni aitai desu ka? Ryoshin o aitai desu. Hai. Lanjut. Nani o tabetai desu ka? Nani mo tabemasen. Bener tak? Enggak. Nanimo apa? Nanimo enggak sama sekali. Nanimo tabeta kun. Oh iya pakai kuna ya. Enggak, bukan. Nanimo itu maksudnya apapun. Oh apapun. Enggak harus negatif. Bisa positif, bisa negatif. Tapi maksudnya nanimo itu maksudnya apapun. Jadi mungkin nih orang kelaparan. Jadinya udah deh, pokoknya gue mau makan apa aja gue makan. Nah gitu maksudnya. Jadi gimana jawabannya? Nanimo tabetai desu. Hai. Nanimo tabetai desu gitu. Ingin makan apapun gitu. Seperti itu. Lanjut 5. Yomimasu.
読みたいですか Mm-mm. Mm-mm. ヨコの本を読みたいです。 Hai, seperti itu. Oke. Tadi barusan saya udah cari yang Akikusu ini maksudnya ini brand sepatu ya. Akikusu ini Merek sepatu. merek sepatu iya. Asics tahu? Ah, Asics ada ya aslinya? ada. Asics tahu? Asics Enggak. Kalian bohong. enggak, ini beneran ada. Nah ini Asics kalau bahasa Inggrisnya Asics tapi di Jepang Akikusu. Akikusu Kutsu. Nah ini dia ya. Seperti itu. Ini brand dari Jepang, Asics ini. Brand sepatu lari kalau dia ini. Tuh munculnya nanti ya begini, Akikusu. Tentang sepatu pokoknya intinya nih. Oke. Lanjut. Sugino Peiji, Gobang. Italia へ歌を習いに行きます。 Hmm. Berarti itu ke depan tuh ya Sensei? Betul. Omiyage. Oh, membeli oleh. Lanjut. Terus gimana? Depato omiyage o kai ni ikimasu. Hai, lanjut. 2. Nih bang. Bentar ya Sensei. Depato. Hmm. Tunggu, maksudnya catat dulu. Kongbini ni motsu okurimasu. Dia bawa barang maksudnya. Mengirim, okurimasu mengirim kan? Iya betul. Kok mau mengirim barang di konbini? Memang. Jadi nanti kalau kamu di Jepang ngirim barang itu nggak harus melalui kantor pos, nggak harus melalui jasa kurir gitu ya. Jadi kalau di sana tuh jasa kurir mahal, nggak kayak di sini murah. Di sana mahal jasa kurir. Makanya kenapa kebanyakan orang ke konbini, mereka nganterin nih barang ke konbini, terus baru dikirim gitu. Jadi di sana ngirim barang tuh bisa dari Indomart, Alfamart di sana kayak gitu. Oh. Iya, biar lebih murah gitu. Karena kalau kita di Indonesia biasanya kan pakai Shopee lah, pakai Gojek, Grab gitu kan. Ya kan? Terus datang ke rumah gitu maksudnya kan. Kayak gitu. Ya sama lah kalau kita di Indonesia tuh pakai Tiki, JNE. Tapi kan biasanya gitu, kalau Tiki JNE kan kita datang langsung ke Tiki JNE-nya kan. Bukan Tiki JNE-nya yang datang ke rumah. Nah, kalau Tiki JNE datang ke rumah mungkin antara barangnya gede atau hal yang lainnya gitu. Dan itu pasti biayanya lebih mahal kan. Nah, sama. Di sana juga. Kayak gitu. Nah, di sana konbininya Family Mart, terus 7-Eleven gitu kan. Lawson itu bisa ngirim paket kayak gitu. Dan bisa ke luar negeri juga paketnya. Gitu. Lanjut. コンビニへ荷物を送りに
ikimasu. Hai, lanjut. 図書館へ日本を借りに図書館へ。Ada yang salah ya tadi? Bilangnya Nihong. Oh. Hong aja. Ya. 図書館へ日本を Oh,借りに kebiasaan ya. Terus ya Kang Nihong lagi. Yang mana sih serius kamu nggak mudeng? 図書館へ日本を Loh, jangan pakai ni. Tosho Kang Hong O. Tosho Kang Hong O. Hong O ya. Heeh. 図書館へ本を借りに行きます。 Hai, oke. Lanjut. 4. 友達に向かいます。Apa mukaimasu deh? Mukaimas bertemu. Aimas bertemu juga. Iya, Oh banyak arti ya? iya. Mukaimas. Tuh. Bisa menjemput juga sih artinya. Jadi artinya nih bisa bertemu, bisa menjemput gitu ya mukai ini. Kayak gitu. Menghampiri bisa juga. Lanjut. 駅へ友達を迎えま、友達を迎えに行きます。 Hai, betul. Lanjut. Aku Bang. Koen e ikimasu. Sampo shimasu. Koen. Oh, mengubah kalimat saja. Koen e ikimasu. Jadi sampo. Masih sama yang kayak nomor 5 ini. Kali ini cuma diubah doang sebenarnya. Ditambahin ikimas doang. Jadi kan ada 2 kata kerja nih. Ikimas sama sanposimas. Ikimas apa? Pergi. Sanposimas apa? Jalan-jalan. Ya, berjalan kaki gitu ya. Jalan-jalan, jalan kaki gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Terus? Digabungin jadi satu. Oh. 2 kata kerja yang mengandung kegiatan, yang mengandung kata kerja dijadiin satu. Nah, tetap pakai pola yang sama kayak yang di atas ini. Yang nani ini ikimas gitu. Seperti itu. Ini kebetulan ikimas semua nih belajarnya masih. Kan nanti sebenarnya bisa kairimas, bisa kimas gitu. Tapi kebetulan di sini latihannya masih pakai ikimas semua nih. Jadi belakangnya pasti nih ikimas jadinya. Gitu. Nah, ininya jadi di tengah kayak gini nih. Sanponi ya kan? Lihat aja ini. Tuh. Coba lanjutin. Yokohama e 買い物しに行きます。 Kaimonosimas kata kerja kelompok berapa?
Tiga ya, Sensei? Iya, betul. Kelompok 3. Jadi mirip sama Sanpo Shimas tuh dia. Yang dicontoh. Contohnya, berarti Hmm. kainnya nih. Kain. Shimasnya dihilangin berarti. Gitu. Jadi kalau kata kerja kelompok 3, kata kerja kelompok 3 itu misalkan kayak Sanpo Shimas gitu ya. Sebenarnya Sanpo ini tuh dari kata benda dia. Ini kata benda yang ditambahkan Shimas jadi kata kerja. Tapi dia tuh bisa berdiri sendiri, tanpa Shimas pun dia bisa berdiri sendiri. Seperti itu. Nah, sisanya sama nih. Ini bisa berdiri semua nih, ya kan? Ini bisa berdiri semua. Gitu. Oke, lanjut. Berarti kayak monoshimas, kayak mononi ya, Sensei? Iya, betul. Kayak mononi. Yokohama kaimono ni ikimasu. Pergi berbelanja ke Yokohama. Udah. Seperti itu. Hotel ikimasu. Shukuji. Berarti hotel we shokuji ni ikimasu. Iya, betul. Artinya apa? Kok kayak bingung? Kok kayak ragu? Benar kok. Artinya apa? Merangkai kalimatnya, Sensei. Nah, Pergi makan ke hotel. iya. Makan kan? Iya. Pergi makan ke hotel. Lanjut. Suryoshimas? Apa itu, Sensei? Sukuru ya? Suri itu mancing. Suryoshimas berarti memancing. Memancing ikan, tahu kan? Nah, itu suri. Suri itu mancing. Suryoshimas memancing. Lanjut. Kawae suri ni ikimasu. Hai, lanjut 4. Okinawa. Okinawa. Okinawa Ryoko ni ikimasu. Hai, oke. Lanjut 7. Ryoko Berarti di kalimatannya ya. Ryoko kemana? Doko oyogi ni ikimasu ka? Hoteru no poru oyogi ni ikimasu. Lanjut. Omiyage o kaimasu. Doko
デパート、どこへお土産、お土産を買いに。Betul nggak sampai Iya, kali ini? bisa, iya. Yang Oh, penting, kain, bener ya? iya. Bentuk mas, buang. Jadi kaini, gitu. Jangan ragu dengan polanya memang seperti itu. Masnya buang, jadi kaini. Nah, gitu. Mimas, masnya buang, jadi mini. Ya udah, seperti itu memang. Dari sononya begitu polanya. お土産を、そう。どこへお土産を買いに行きますか？デパート、デパート、お土産を買い Depato, に、デパートへ、お土産を、お土産に行きます。omyage o kaini. Ribet. 行きます。 Depato omyage o kaini ikimasu. お願いします。どこへ絵を見に行きますか？奈良の美術館。美術館へ絵を見に行きます。Lanjut.食事ます。食事ます。インド料理のレストラン。どこへ食事に行きますか？インド料理のレストラン。食事に行きます。Indoriori no restoran Tinggal shokuji ni ikimasu. Ayo, lanjut. selesai.
Tapi kalau orang Jepang nggak seribet itu ngomongnya Sensei. Di Maksudnya? buku Mina aja kan. Di buku Mina aja yang kayaknya lebih formal kan, lebih baku. Tapi kalau mereka nggak ngomong kayak gitu kan Sensei. Kalau casual enggak. Tapi kan karena masalahnya kamu mau ikut ini kan, ujian JLPT kan. Iya. Nah, itu ya mau kamu mesti belajar. Karena memang sebenarnya sih lulus JLPT belum tentu juga pintar kaiwa gitu ya maksudnya. Tapi juga yang pintar kaiwa belum tentu juga lulus JLPT. Kayak gitu maksudnya. Oh. Karena yang udah kebiasaan ngomong nih, ya orang Jepangnya pun sendiri ngakuin seperti itu. Apalagi kalau mereka disuruh ngerjain N4, N5 ya, mereka akan bilang, terutama untuk orang yang udah dewasa ya, yang udah di atas SMA gitu ya, maksudnya. Kayak gitu. Mereka akan merasa canggung banget sih ini, kayak gitu. Kaku banget sih ini, JLPT N4, N5 ini, kayak gitu. Karena emang N5 dan N4 itu memang formatnya emang masih format anak-anak SD, anak-anak SD Jepang, kayak gitu. Seperti itu. Kita tuh masih belajar levelnya anak SD Jepang sebenarnya nih, N5, N4. N3 aja anak SD kelas 6. Gitu. Berarti kalau S1 di sana udah level Nihonjin lah ya. Maksudnya? Jatuh S1 mereka kuliah di sana tuh udah level Nihonjin lah, udah level native. Kalau orang Indonesia. Ya. Orang Indonesia S1 di Jepang. Tergantung jurusan apa dulu, fakultas apa dulu. Karena kayak teman saya nih, dia S3 di Jepang. Kalau S3 memang wajib perlu ya. Wajib perlu minimal N3. N3, N2. Kayak gitu. Gitu. Karena apa? Karena materinya walaupun campur gitu Inggris gitu, tapi kan tetap aja dalam kehidupan sehari-harinya gitu, maksudnya di dalam kelas kan pengajarnya orang Jepang. Kayak gitu. Pengajarnya orang Jepang, temannya orang Jepang gitu kan. Mau nggak mau harus bisa bahasa Jepang. Seperti itu. Kayak gitu. Jadi memang misalkan kayak ada beasiswa tuh, beasiswa S1 yang dari Max gitu kan. Kalau kamu mau tahu S1, S2 gitu kan. Itu sebenarnya kenapa ada syarat butuh minimal N2 gitu kan. Karena tujuannya tuh mungkin buku teks akademiknya tuh bahasa Inggris kayak gitu kan. Karena kan Jepang itu kan sebenarnya kiblatnya ke Amerika Serikat gitu ya. Pakai pasti buku-bukunya buku-buku bahasa Inggris yang dipakai. Tapi masalahnya ketika di dalam kelas menerangkannya, terus kemudian berdiskusinya, forum group discussionnya gitu kan, ketika berdiskusi, kerja kelompok atau apa segala macam, itu pasti kan sama orang yang tinggal di Jepang ya kan. Masalahnya yang tinggal di Jepang S2, S1 atau S3-nya kan belum tentu orang asing juga, bisa juga orang Jepang juga ya kan. Nah, seperti itu. Itu seperti itu jadinya. Makanya kenapa butuhnya N2 biasanya kalau mau kuliah yang ada beasiswanya terutama. Tapi ada juga memang orang-orang Indonesia yang kuliah di Jepang nggak bisa bahasa Jepang ada. Tapi biasanya fakultas-fakultasnya terbatas gitu kan. Seperti itu. Dan biasanya fakultas-fakultas yang mungkin yang berhubungan dengan international service. Ya, contohnya apa ya? Kayak ya nggak macam-macam ya, saya juga nggak tahu juga gitu kan, nggak pernah kuliah di Jepang saya sendiri soalnya gitu, dia nggak tahu, tapi ada kayak gitu. Nih kalau mau lihat informasi beasiswa nih yang ke Jepang untuk orang Indonesia, nah ini di sini websitenya kayak gitu nih.
Namanya Monbogakusho atau disingkatnya Max biasanya. Ini bisa S1, S2, S3. Dan ini setiap 1 bulan itu dapat uang sakunya 140.000 yen atau sekitar 14 juta rupiah kayak gitu ya. Seperti itu. Kalau lulus untuk apa? Saringan untuk ininya dianggap layak gitu untuk ikut beasiswanya, nah bisa seperti itu. Ini ada syaratnya juga nih harusnya di sini. Mana syaratnya ya? Nah, ini syaratnya nih. Ini kayak gini nih. Kelihatan di layar? Tunjangan hidup. Nah, kalau untuk S1 143.000 yen sebulan dikasih. Kalau S2 144. Ini cuma beda 1.000 yen doang. 145.000 sebulan S3. Nah, gitu. Ini maksudnya ininya ya, biaya kuliah ditanggung full, terus sama tiket pesawat ditanggung, bebas biaya ngurus visa, gitu kan. Bisa disediain juga universitas asramanya dari universitas, kayak gitu ya. Seperti itu. Tapi masalahnya kalau nggak ditanggung sama universitas, nah ini jangan lupa nih, ya kan biaya sewa tempat tinggalnya nih harus dibayar sendiri, gitu. Seperti itu. Mereka yang kuliah itu pakai aruba itu juga sih. Pakai. Kalau nggak aruba itu nggak cukup. Mahal itu ya berarti sana ya? Iya. 140.000 yen itu walaupun 14 juta rupiah di Indonesia ini. Tapi itu benar-benar ngepas banget untuk biaya hidup 1 bulan di Jepang. Kayak gitu. Seperti itu. Ini 1 bulan gajinya anak magang ini. Anak magang yang pada kerja ke Jepang tuh. Nah, gajinya anak magang segini nih. 140-an ribu sebulan. Kalau toko Tegina cuman beda 30.000 yen doang. Ya kisaran 170.000 yen gitu sebulan. Kayak gitu. Makanya ini pas banget sebenarnya beasiswa ini. Gitu. Apalagi kalau nggak bisa masak ya. Waduh, susah. Udah benar-benar habis pasti ini. 140.000 yen ini. Kalau nggak bisa masak, udah deh. Pasti habis 140.000 yen sebulan. Kayak gitu. Oke? Lanjut. Sampai mana tadi? Nomor 8. Dare egao nimasu. Aneh, berarti dare to egao ni ikimasu ka? Oh, cuma diubah ini menjadi siapa yang pergi sama siapa gitu deh. Iya. Atau beli apa, bersama siapa, jam berapa, kapan. Nah, itu. Macam-macam deh. Nani kaimasu ka? Nani yo? Kalau kaimas jadi kaimi ya sensasi gimana nih? Apa? Gimana? Kalau kaimas berubah jadi ini? Kaini.
Masnya hapus aja masnya. Dihilangin masnya. Jadi kai ini ikimas gitu. Berarti naniga itu naniga kai ini ikimas kak. Nah, gitu. Pergi belanja apa? Gitu. Futsu wo kai ni ikimasu. Hai. Lanjut. Dare to ai ni ikimasu ka? Karina-san to ai ni ikimasu. Lanjut. Nanji. Kodomo. Maksudnya Nijigoro apa sih? Jam 2. Goro itu kira-kira. Berarti Nanji ini Mm-mm. Nanji ini pakai gue ya Sasai? Enggak. Langsung aja Nanji ini. Nanji ini. Mokai ni ikimasu ka? Hai. Lanjut. Nijigoro. Mokai. Niji. Go. Nijigoro. Bukan niju. Niji. Nijugoro. Niji. Nijigoro. Mm-mm. Kodomo wo mukai ni ikimasu. Hai. Lanjut. Terakhir tuh 4. Itsu. Yokoshi ni ikimasu ka? Kok Ryoko sini? Kata kerja kelompok 3. Ryoko. Jadi Kalau kata kerja kelompok 3, si mas ya buang. Ryoko ni Mm-mm. Itsu Ryoko ni ikimasu ka? Nara Raigetsu. Raigetsu Ryoko ni ikimasu. Hai, lanjut. Oke. Ini PR ya. 3, 4, 5,
6. Oke, catat dulu PR. Kita mau bahas ide 47 sama 48. Ya. Oke. Satu kali ya. Sekarang coba ya. Listeningnya.第13、2番、 1、 Oke, CD 47 dulu ya.第13課、問題。1番、 1、 今何が一番欲しいですか？Ayo. 先生、 Iya, dijawab. お金が欲しいです。 Hai, oke lanjut. Langsung jawab ya. Lanjut 2. 2、 明日何をしたいですか？働きたいです。先生。 Oke. Heeh. 3、 今誰に一番会いたいですか？Kotaewa? Dia nanya siapa yang ingin paling ditemuin ya, Sensei? Iya, betul. Kalau nggak pengen ketemu siapa-siapa, Ya udah. Berarti? Ada kan bisa ada jawabannya. Apa aja? Bisa kan? Nah ya udah belajar ini kita. nanti mau Biasanya kita bilangnya sama kayak bilang nggak mau pergi kemana-mana. Nah, cuman diubah aja sesuai kalimatannya ya tadi tuh. berarti pakai dari mau aitai des, gitu Sensei. Iya, Daremo. Kalau tidak ingin berarti apa gimana bentuknya? Berarti bentuk negatifnya gimana? Berarti pakai kunai tadi ya? Kalau mau pakai kunai berarti pakai hoshi. Karena hoshi kan bentuk kata sifati kan, berarti diubah jadi kunai gitu. Ya udah boleh mau pakai kunai berarti pakai hoshi. Gimana polanya? Daremo ai. Kalau aita kunai, kayak bisa Sensei. Salahnya.
Benar nggak sensei? Nani mo aitakunai. Benar nggak? Aitakunai. Jadi saya gara-gara ingat tabekunai. Tabetakunai. Berarti apa ya? Salah ya. Apa nih ini? Ya, habis waktu. Berarti pakai awana tidak ingin kan? Berarti negatif wish. Aijanai. Gak usah lah, pusing. Ini belum dipelajarin soalnya pola kalimatnya. Jadi gimana dong? Antara pakai hoshi berarti kalau awanai berarti. Tapi kalau awanai nggak ada bentuk keinginannya. Pakai hoshi aja lah, pakai hoshi aja. Kalau pakai hoshi berarti gimana jadinya? Daremo hoshikunai desu gitu. Tapi jadi nggak ingin siapa-siapa ya jadinya. Jadi nggak iya tuh jadi nggak ingin. Makanya kalau Aimas kan kata kerja tuh sensei, jadi pakai dinegatifkan. Saya ingatnya tabemas. Tabetakunai. Jadi tabetakunai. Tapi coba kita lihat tabet. Ada nggak di sini? Jadi tabetakunai. Kita lihat ya. Tabetakunai. Kita lihat tabetakunai. Tabetakunai. Berarti dia bentuk tak dong pakainya. Tahu bentuk apa ya sensei atau gimana? Ya kalau begitu aitakunai kalau mau seperti itu. Pakai bentuk tak. Tabetakunai. Tabeta berarti kalau tabetakunai. Ya udah berarti pakai bentuk tak aja. Mas. Untuk masnya berarti kan dia adalah atta berarti. Atta kunai.
Nih bentuk T, AT. Jadi bentuk tanya ata. Ata kunai. Berarti daremo ata kunai. Daremo ata kunai desu. Oke, lanjut.4、週末はどこへ遊びに行きたいですか？Matsu minggu depan kan? Akhir pekan. Minggu depan sama siapa?4、週末はどこへ遊びに行きたいですか？ Doko e. Mana jadinya? Shumatsu wa. Kalau nggak ingin pergi kemana-mana selesai. Ya udah, lanjut kayak tadi. Jadi Dokomo. Berarti ngubah lagi ke kunai. Enggak dong. Gimana ya? Lah. Dokomo itu tadi udah ada. Kalau nggak pergi kemana-mana kan kita udah belajar. Ayo, apa ya? Iya, iya udah. Dokomo ikimasen. Udah, simpel aja. Lanjut, 5.5、飛行機の切符をあなたにあげます。どこへ何をしに行きますか？5、飛行機の切符をあなたにあげます。どこへ何をしに行きますか？ Maksudnya pesawat terbang saya. Pergi kemana? Ingin pergi kemana gitu? Maksudnya minjamkan pesawat terbang apa sih? Saya kok nggak udah. 飛行機の切符をあなたにあげます。Itu dulu apa tadi coba? Hikoki. Gitu, agemas. Agemas apa? Berikan atau minjamkan ya? Ayo. Agemas apa? Hikoki apa? Hikoki? Pesawat terbang. Kipu? Apa sih? Apa sih? Hikoki kan? Iya. Iya, pesawat terbang tapi. Iya benar. Maksudnya diberikan pesawat terbang itu tadi. Oh, tiket. Ya Allah. Kipu tiket kan? Oh, diberikan tiket pesawat, kamu mau kemana? Saya pikir どこへ何をしに行きますか？ mana? Ini. Mana tadi? Mana apa ngapain di sini sih Mas? あげます。どこへ何をしに行きますか？ Lu kowe, iyalah, mau kemana? Mau pergi kemana? Sini ngapain dia? Berarti kalau
Nihon e hataraki ni ikimasu. Itu selesai. Nihon e hataraki ni ikimasu. Iya, oke. Boleh. Lanjut. CD 48. Marobatsu biasa. 2番。 1、佐藤さん、今何が一番欲しいですか？そうですね。新しいパソコンが欲しいです。パソコンですか？山田さんは？私は毎日忙しいですから、時間が欲しいです。男の人は忙しいですから、時間がありません。Marobatsu. 男cowok ya? Kayaknya Maru deh, Sensei. Oke. Karena Jadi tadi bilang apa? Jika nggak Rimasa, nggak punya waktu. Apa gitu depannya? oke. Ya, udah benar. Nggak punya waktu. 1、佐藤さん、今何が一番欲しいですか？そうですね。新しいパソコンが欲しいです。パソコンですか？山田さんは？私は毎日忙しいですから、時間が欲しいです。Watashi wa isogashi mainichi isogashi desu kara. Jika enggak arimasen gitu. Jika enggak hoshides, ingin punya waktu. Oke, seperti itu ya. Benar, Mbak Maru. Lanjut 2. 男の人は忙しいですから、時間がありません。2、お腹が空きましたね。ええ、何か食べたいですね。駅の前にいいレストランがあります。そうですか。じゃあ、行きましょう。男の人と女の人はレストランへ食事に行きます。Naruh, Sensei. Oke, kenapa? Karena mereka mau pergi ke restoran depan stasiun. Ya, oke. 3、山田さん、夏休みはどこか行きますか？いいえ、どうしてですか？休みは4日だけですから、うちで休みたいです。男の人は夏休みにどこも行きません。Salah, Sensei. Batsu. Apa yang juga? Pokoknya. Tentang apa ya, liburan gitu? Apa gimana ya? Pokoknya kayak pengen di rumah ya. Pokoknya salah, Sensei. 3、山田さん、夏休みはどこか行きますか？ Ditanya sama ceweknya. Doko kak Natsuyasumi ikimasu ka gitu kan. Pergi kemana? いいえ、どうしてですか？休みは4日だけですから、うちで休みたいです。Yuka, Deskara tadi Sensei katanya. Hari Pokoknya keempat. karena cuman berapa hari gitu kan. Yoka dake deskara gitu kan, pengen di rumah aja gitu kan. どうしてですか？休みは4日だけですから、うちで休みたいです。Uchide yasumitai desu yoka. Yoka berarti 4 hari. Antara 4 atau 8 ya. Oke. Karena hanya 4 hari, pengen di rumah aja gitu. Tidur di rumah aja, istirahat di rumah.
男の人は夏休みにどこも行きません。 Maru batsu. Iyalah, maru lah. Kan udah dokomo ikimasen, dia nggak kemana-mana kan. Iya, Maru. Lanjut. 4、こんばんは。こんばんは。お出かけですか？ええ。駅まで子供を迎えに行きます。そうですか。いってらっしゃい。男の人は駅で子供に会います。 Sensei mau ichi dulu, Sensei. ええ。駅までこんばんは。こんばんは。お出かけですか？ええ。駅まで子供を迎えに行きます。そうですか。いってらっしゃい。男の人は駅で子供に会います。 Betul apa ya? Maru batsu. Maru ya, Sensei? Benar. Dia mau ketemu anak kok, Pak ya? Tadi kayaknya ngomong anak. Oh, kagak deska tadi kata Sensei. Kata dia, Sensei. Ode kakek. Mau pergi ya? Ode kakek itu mau pergi ya? Hari itu. Oke. Terus? Udah mau kok. Ada titik-titik. Oke, saya lagi ya. 子供を迎えに行きます。そうで、こんばんは。こんばんは。お出かけですか？ Mau pergi ya, ode kakek. Ode kakek itu mau pergi. Gitu.ええ。駅まで子供を迎えに行きます。こんばんは。こんばんは。お出かけですか？ええ。駅まで子供を迎えに行きます。そうですか。Oke, mukai. Mukai ini ikimas. Mukai apa artinya tadi? Kamu main deh di depan. Anak maksudnya? Di depan stasiun. Oh. Oke. Main deh. Ini sebenarnya ada yang hilang nih. Ini cuman sebenarnya ekinomae biasanya. Tapi tadi dia bilang ekimae, sama aja. Ekinomae de kodomo mukai ni ikimas. Oke. Di sini tapi artinya mukainya adalah dia menggunakan menjemput. Karena kan kalau anak berarti kan biasanya kan mungkin nunggu orang tua seperti itu ya. Oke. Jadi mukaini ini sebenarnya
lebih tepatnya itu menjemput, pergi untuk menjemput atau mengambil seseorang gitu. Ya sebenarnya mengambil tapi di sini artinya menjemput gitu ya, mukae. Jadi ini ada mirip sih, sebenarnya mirip sih, tapi nuansanya beda. Kalau mukae berarti sebelumnya udah janjian. Ya, udah janjian ketemu di sini nanti ya gitu kan. Kemudian nanti si yang kebetulan ini kan bapaknya gitu kan. Berarti bapaknya pergi ngejemput anaknya di stasiun, di depan stasiun gitu ya. Oke, tapi kalau aimas itu hanya cuman bertemu gitu. Mungkin ketemu ya udah selesai gitu. Misalkan ketemu di restoran, makan, selesai, pulang masing-masing. Kayak gitu. Tapi kalau mukae nuansanya adalah dia datang, dia ambil tuh orang, terus dibawa pulang atau dibawa pergi kemana, nah kayak gitu ya. Seperti itu. Kebetulan ya tadi ODKK berarti kan mungkin dari rumah dia tuh sebenarnya. Dari rumah pergi ke depan stasiun, dari depan stasiun dibawa balik. Nah kayak gitu konsep mukae itu seperti itu. Jadi konsepnya menjemput. Itu dari titik A ketemu di titik B, terus dari titik B sama-sama balik ke titik A lagi. Nah itu ya, konsep mukae. Tulis dulu dah di buku catatan. Kalau si aimas artinya cuma ketemu doang. Misalkan ketemu di restoran, ya udah selesai. Makan di restoran kayak gitu ya. Aimas itu pakai janji juga sih, Pakai udah janjian juga nggak? Bisa, tapi nggak dibawa pulang. Nggak dibawa balik gitu maksudnya. Kalau aimas, ketemu aja di luar gitu. Kalau mukae biasanya dijemput, dibawa balik gitu sama orang itu. Udah nulis? Udah selesai. Oke. Berarti pernyataannya nih. いってらっしゃい。男の人は駅で子供に会います。 Jadi Dia mau jemput tapi aimas, berarti salah lah ya. salah. Oke. Seperti itu ya. Aimas sama mukaemas itu beda. Gitu ya. Walaupun ya sebenarnya sama-sama ketemu ya. Gitu sebenarnya. Kan ketemu juga. Mukaemas kan ketemu juga tuh di stasiun gitu kan. Ya. Iya, tapi masalahnya ketemu doang nggak dibawa balik gitu. Seperti itu aja. Beda konsep aja sebenarnya kayak gitu. Dulu saya mikir juga mukaemas sama aimas bedanya apa? Nah, terus kemudian dijelasin sama guru begitu, seperti itu. Mukaemas tuh lebih untuk ngejemput sebenarnya kayak gitu. Kalau aimas tuh ketemu nia doang kayak gitu. Oke, lanjut 5. 5. カリナさんは日本へ何の勉強に来ましたか？美術の勉強に来ました。そうですか。勉強はどうですか？日本語がよくわかりませんから大変です。カリナさんは日本へ日本語の勉強に来ました。 Oke, Maru Batsu. Saya mau isi dulu selesai. Bahasa apa sih? Nihong. Banget. 美術の勉強に来ました。カリナさんは日本へ何の勉強に来ましたか？美術 Oke, itu dulu. Apa? Gak tahu apa salah. Pokoknya Karina dia belajar Nihong Benkyo tadi. Pokoknya belajar bahasa Jepang ya. Gak tahu sih. 5. カリナさんは日本へ何の勉強に来ましたか？ Karina sang wa Nihong e nani yo
Benkyou shimasu ka? Gitu kan. Ditanya, Karina sang wa nihong e nani yo benkyou shimasu ka? Artinya apa? Halo? Belajar apa ke Jepang? Gitu Iya, Sensei. iya betul. Ke Jepang tuh belajar apa kamu? Gitu kan. Oh, kira belajar bahasa Jepang tadi. Nah. Oke, lanjut. 美術の勉強に来ました。 Hmm. Oh, Bijutsuno. Ngomongnya kayak apa gitu. Kayak kompor. Oke. Apa berarti? Bijutsuno. Berarti belajar seni. Oke. Datang untuk belajar seni. そうですか。勉強はどうですか？ Gimana belajarnya? Benkyou do desu ka? Gimana tuh belajarnya? 日本語がよくわかりませんから大変です。 Apa? Abis itu dia bilang apa? Soalnya lainnya. Apa tadi? Sekarang. Nihon. Oke, apa tuh? Mugashi. Iya, Nihongo wa muzugashi desu kara taiheng desu. Karena sulit. Karena bahasa Jepang karena sulit, jadi susah. Gitu. か。勉強はどうですか？ 日本語がよくわかりませんから大変です。 Yoku wakarimasen. Sorry. Yoku wakarimasen. Apa ya khususnya nggak begitu paham gitu artinya. Nggak begitu paham dengan baik. Iya, Nihongo wa yoku wakarimasen kara taiheng desu. Karena tidak begitu paham bahasa Jepang, jadinya sulit. Nah gitu, Nihongo wa yoku wakarimasen kara. Sebenarnya, ternyata bukan muzukashi, sorry. Yoku wakarimasen kara taiheng desu. Oke? Lanjut. カリナさんは日本へ日本語の勉強に来ました。 Enggak lah, dia nggak belajar bahasa Jepang. Oke. Itu aja intisarinya di situ sebenarnya. Oke, arti batsu. Nah, oke. Habis ini ngomong kumur-kumur. Ya memang begitu. Apalagi ujian. Nggak bisa ngulang kamu ujian. Sekali doang. Cepet kumur-kumur lagi. Oke. Nanti kelar nih bab 13. Tinggal ngerjain tugas aja nih ya. 13. Ketemu hari Selasa masuk bab 14. Oke? Ada pertanyaan? Semoga arimasen. Hai. Berarti di bab 14 kita akan belajar kata kerja kelompok 1, 2, dan 3. Nah, jadi
Itu tugasnya tadi banyak nggak? Banyak dong. Banyak. Oke, udah. Tipe 14 lebih banyak lagi tugasnya. Gitu. Karena bikin kelompok kata kerja dari bentuk mas diubah jadi bentuk T sama bentuk kamus nanti. Gitu. Bentuk T fungsinya buat apa sih, Teh? Bentuk T. Nah, ini udah kelihatan tuh. Bisa untuk minta tolong, bisa untuk aksi atau kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, ini ada makna-maknanya nih masing-masing untuk meminta tolong. Tapi kalau tekudasa itu sebenarnya bentuk yang memerintah sebenarnya. Minta tolong tapi memerintah yang ini atau meminta. Agak kurang sopan sebenarnya tekudasa itu. Jadi Berarti casual ya, kalau tekudasai. lebih dari atasan ke bawahan biasanya. Oh. Nanti kalau dari bawahan ke atasan nanti ada lagi beda. Tapi untuk sekarang belum dipelajarin. Gitu. Nanti di bab-bab selanjutnya nanti ada. Gitu. Karena sekarang kita mau belajar tentang bentuk T soalnya. Nah, bentuk T ini. Antara bentuk T atau bentuk D nih, tergantung deh. Nah, makanya kenapa setelah kelar ngerjain PR, coba kosakatanya nih dibaca sendiri di rumah ya. Gitu. Ini kan ada 1, 2, 1, 2 nih. Nah, ini maksudnya itu kata kerja kelompok 1. Kalau ini kata kerja kelompok 2. Itu maksudnya ya. Nanti ada kata kerja kelompok 3. Nah, seperti itu. Yang ada di buku Mina Bahasa Indonesia bagian belakang tuh. Nah, itu kan ada tuh kosakatanya. Nah, itu seperti itu. Tapi kan kalau di belakang itu kan banyak banget tuh kosakatanya. Ya udah jangan dulu. Yang ini aja dulu di bab 14 kita akan belajar tentang seputar kosakata ini aja. Itu. Nyalakan atau menghidupkan maksudnya menghidupkan ini ya. Lampu maksudnya. Nyalain lampu, matiin lampu gitu kan, matikan madamkan lampu. Nah, ini maksudnya itu. Buka jendela, tutup jendela atau tutup pintu, buka pintu gitu kan. Seperti itu ya. Oke, ada 2 hari nih. Ketemu lagi Selasa kan. Gitu. Itu dulu aja. Oke, ada lagi pertanyaannya? PR-nya nggak usah saya setor ke sensor lah ya. Kenapa? Nggak usah disetor lah ya PR-nya, nggak usah dikirim. Kirim lah. Kok jangan nggak dikirim? Saya nggak tahu dong. Nanti udah lancar apa belum ininya? Ada dinilai juga sama saya kan. Ya emang nggak dinilai, tapi kan setidaknya oh dia udah ngerjain nih, berarti ya udah selesai. Saya nggak usah bahas lagi. Udah oke berarti gitu. Seperti itu. Udah benar belum nih kalau ngerjain sendiri gitu kan? Kan ngerjain sendiri kan sebenarnya kan bisa lihat buku gitu kan? Gitu. Ya ternyata masih salah. Kalau masih salah kan saya koreksi. Tapi kalau udah nggak ada yang salah ya udah, berarti oke gitu. Lanjut kita. Seperti itu sih. Oke? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Kyomo ichinichi otsukare sama desu. Recording stopped.